Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusta Yukaderna Wahyuni dengan NIM 201103131311 dari kelas J semester 3, nomor absen 35, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran dengan menerapkan konsep bilangan prima, bilangan komposit, faktor persekutuan terbesar atau FPB, dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Dalam video ini, saya membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian pengertian. Yang kedua, bagian contoh. Yang ketiga, bagian langkah-langkah penyelesaian soal. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian. Pengertian dari bilangan prima, bilangan komposit, faktor persekutuan terbesar atau FPB, dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Yang pertama adalah pengertian bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang bernilai lebih dari 1 dan mempunyai 2 faktor pembagi, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima memiliki 2 faktor, berarti bilangan itu hanya habis dibagi oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri. Yang kedua adalah pengertian bilangan komposit. Bilangan komposit ialah bilangan asli yang lebih besar dari 1 yang bukan termasuk bilangan prima. Bilangan komposit juga dapat diartikan sebagai faktorisasi dari suatu bilangan bulat. Bilangan komposit juga dapat didefinisikan ialah hasil perkalian antara 2 bilangan prima atau lebih. Yang ketiga ada faktor persekutuan terbesar atau FPB. Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi sampai habis suatu bilangan. FPB atau faktor persekutuan terbesar adalah faktor terbesar yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Banyaknya bilangan yang dimaksud ini bisa berupa 2 bilangan, 3 bilangan, dan seterusnya. Yang keempat ada kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Kelipatan adalah mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Banyaknya bilangan yang dimaksud ini bisa berupa 2 bilangan, 3 bilangan, dan seterusnya. Dan bagian kedua kita lanjut ke contoh. Contoh bilangan prima, contoh bilangan komposit, contoh kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, dan contoh faktor persekutuan terbesar atau FPB. Yang pertama, bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa beberapa contoh bilangan prima yang ada di antara angka 1 sampai 100 adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel berikut ini. Kemudian ada bilangan komposit. Bilangan komposit bisa dinyatakan sebagai faktorisasi bilangan bulat ataupun hasil perkalian 2 bilangan prima atau lebih. Contoh bilangan komposit bisa dilihat pada gambar berikut ini. Kemudian, kita masuk ke contoh ciri-ciri soal cerita dengan konsep FPB. Yang pertama, nilai angka pada pilihan jawaban lebih kecil atau sedikit dari bilangan yang ada pada soal. Ini contoh pada soal pilihan ganda. Misalnya, jika pada soal yang dicari adalah FPB dari 16 dan 18, maka tidak mungkin jawabannya lebih besar daripada 18. Sehingga, jika semua pilihan jawaban pada soal pilihan nilai bilangannya lebih kecil daripada soal, maka kemungkinan itu adalah soal FPB. Yang kedua, ada kata-kata paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata. Jika salah satu atau beberapa dari kata-kata tersebut ada di dalam suatu soal, maka soal tersebut kemungkinan besar adalah soal FPB. Kemudian, contoh ciri-ciri soal cerita dengan konsep KPK. Yang pertama, nilai angka pada pilihan jawaban lebih besar dari bilangan yang ada pada soal. Ini ada pada soal pilihan ganda. Misalnya, jika pada soal yang dicari adalah KPK dari 24 dan 32, maka tidak mungkin jawabannya lebih kecil daripada 32. Sehingga, jika semua pilihan jawaban pada soal pilihan nilainya lebih besar daripada soal, maka
kemungkinan itu adalah soal KPK. Yang kedua, bisa juga pilihan jawaban berupa waktu, yaitu hari, tanggal, jam, tahun, dan sebagainya. Misalnya pada soal, mereka akan melakukannya bersama-sama lagi pada hari ... Maka pilihan jawaban tentu saja berupa hari. Yang ketiga, ada kata-kata setiap, sekali, setiap, sekali. Mereka bersamaan, bersama-sama, atau bersama-sama lagi. Jika salah satu dari beberapa kata-kata tersebut ada dalam soal, maka soal tersebut kemungkinan besar adalah soal KPK. Kita lanjut pada bagian ketiga, yaitu contoh soal FPB dan KPK beserta langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, contoh soal FPB dan penyelesaiannya. Soal yang pertama, berapakah FPB dari 6 dan 12? Langkah-langkah penyelesaian soal FPB tersebut. Yang pertama, kita harus mencari faktor 6, kemudian mencari faktor 12, dan mencari faktor persekutuan terbesarnya. Diketahui, faktor 6 adalah 2 dikali 3, dan faktor 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3. Jadi, faktor persekutuan terbesarnya, kita mencari bilangan yang sama, dan bilangan yang sama paling banyak. Di sini, dari faktor 6 dan 12, bilangan yang sama ialah 3, dan bilangan sama yang paling banyak adalah 2 dikali 2. Sehingga, faktor persekutuan terbesarnya adalah 2 dikali 2 dikali 3. FPB dari 6 dan 12 adalah 12. Kemudian kita lanjut ke contoh soal kedua, yaitu contoh soal cerita. Mega memiliki 15 buah apel dan 33 buah delima. Buah apel dan delima tersebut akan dibagikan Mega ke beberapa sepupunya. Setiap anak nantinya akan mendapatkan buah apel dan delima dengan jumlah yang sama. Berapakah jumlah sepupu Mega yang menerima buah tersebut? Langkah-langkah penyelesaian soal FPB tersebut, yang pertama kita mencari faktor 15, kemudian mencari faktor 33, dan mencari faktor persekutuan terbesarnya. Diketahui, faktor 15 adalah 3 dikali 5, dan faktor 33 adalah 3 dikali 11. Sehingga, faktor persekutuan terbesarnya adalah bilangan yang sama dari kedua faktor itu, yakni 3. Jadi, banyaknya sepupu Mega yang menerima buah tersebut adalah 3 orang. Kemudian, kita lanjut pada bagian 2, yaitu contoh soal KPK dan penyelesaiannya. Contoh soal pertama. Berapakah KPK dari 4 dan 9? Langkah-langkah penyelesaian soal KPK-nya. Yang pertama, kita mencari himpunan bilangan kelipatan 4, kemudian kita mencari himpunan bilangan kelipatan 9, dan mencari kelipatan persekutuan terkecilnya. Diketahui, himpunan bilangan kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 40, dan seterusnya. Himpunan bilangan kelipatan 9 yakni 9, 18, 27, 36, 45, dan seterusnya. Dari kedua himpunan bilangan tersebut, kita mencari bilangan yang sama. Dan diperoleh kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 9 adalah 36. Kita lanjut ke contoh soal kedua, yaitu contoh soal cerita. Ratih dan Kartika adalah saudara sepupu. Setiap 6 hari sekali, Ratih dan keluarganya mengunjungi rumah neneknya. Sedangkan Kartika dan keluarganya mengunjungi rumah neneknya setiap 8 hari sekali. Pada tanggal 5 September 2021, mereka mengunjungi rumah nenek bersamaan. Pada tanggal berapakah lagi mereka akan mengunjungi rumah nenek bersama? Langkah-langkah penyelesaian soal KPK-nya. Yang pertama, kita mencari himpunan bilangan kelipatan 6, kemudian kita mencari himpunan bilangan kelipatan 8. Diketahui, himpunan bilangan kelipatan 6 yaitu 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Himpunan bilangan kelipatan 8 yaitu 8, 16, 24, 32, dan seterusnya. Kita mencari himpunan bilangan yang sama pada kelipatan 6 dan kelipatan 8, yaitu 24. Jadi, kelipatan persekutuan terkecil dari 6 dan 9 adalah 24. Sehingga, dari soal cerita ini, Ratih dan Kartika pergi mengunjungi rumah neneknya bersama lagi pada hari ke-24 setelah tanggal 5 September 2021.
Pada soal disebutkan tanggal berapakah lagi mereka akan mengunjungi rumah nenek bersama, maka penyelesaiannya 5 ditambah 24, yaitu 29. Sehingga Rate dan Kartika mengunjungi rumah nenek bersama-sama lagi pada tanggal 29 September 2021. Sekian video pembelajaran yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.